Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya akan melanjutkan topik yang ke-21 tentang ayat-ayat yang belum jelas, ayat-ayat yang masih samar-samar, ayat-ayat yang maknanya mengarah kemana belum diketahui. Tentu itulah dijelaskan dalam ayat-ayat mutasyabihat. Untuk itu perlu saya ingatkan bahwa di dalam surat Al-Imran ayat 7, di situ ada kalimat yang mengatakan, dan ada yang condong kepada kesesatan maka mengambil sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menjadikan fitnah, dan tidak ada yang mampu mengambil takwilnya kecuali Allah. Dan pada kelanjutan ayat itu juga mengatakan bahwa dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan bahwa kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, sesungguhnya itu dari Tuhan kami. Dan tidak ada yang mampu mengambil makna daripada ayat-ayat mutasyabihat kecuali orang-orang berakal. Tentu di sini ada dua versi. Versi pertama bahwa hanya Allah yang mengetahui takwilnya, dan ada sebagian yang mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk dijadikan fitnah. Versi kedua adalah orang-orang yang mendalam ilmunya dan orang-orang berakal yang beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mampu menjangkau makna daripada ayat itu. Nah, untuk itu perlu saya jelaskan tentang apa yang tertuang di dalam kitab induk, kitab Lauhil Mahfuz, yaitu sebuah kitab yang tidak berhuruf, tidak berkata, tidak berkalimat, dan tidak berbunyi. Kitab itu bisa dijangkau oleh para malaikat dan orang-orang berakal, orang-orang berilmu. Tentunya orang-orang berilmu ini juga Allah meninggikan beberapa derajat, dan perlu kita pahami bahwa ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Dia sudah menyiapkan bahwa satu kali ketika akan turun seorang nabi dan rasul terakhir yang namanya Muhammad di negeri itu memiliki bahasa adalah bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dan huruf-huruf hijaiyah yang akan dipakai adalah huruf-huruf yang berasal dari anatomi dan organ manusia. Dengan tentunya kita menyadari bahwa Al-Quran itu dititipkan lewat Nabi dan Rasul pertama, manusia pertama Adam alaihissalam, yaitu dengan 30 huruf hijaiyah, bukan 30 huruf atau 30 juz Al-Quran. Nah, berbicara tentang sejarahnya, maka sejak Allah menyiapkan proposalnya untuk menciptakan alam semesta ini, Dia sudah menetapkan fitrah, sunnatullah, Islam, dan agama. Sehingga fitrah, sunnatullah, dan agama yang sudah disiapkan tadinya akan menjadi sebuah tuntunan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hamba Allah yang hidup di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesudahnya. Dan untuk itu kita perlu pahami juga bahwa dalam ayat-ayat
yang menerangkan tentang orang-orang berakal juga tidak terlepas daripada yang termuat dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang diambil daripada makna yang bersifat hakikat, makna yang tidak didapatkan di alam dunia maka dikembalikan kepada alam diri. Tidak diketemukan pada alam makro maka dikembalikan kepada alam mikro. Dia serupa menyerupai. Dan dari tempat ini juga saya mengusulkan agar kita berusaha untuk mengkaji dan mencari tahu. Jangan hanya pasrah bahwa hanya Allah yang tahu takwilnya. Karena sesungguhnya yang diturunkan, yang telah ditetapkan Allah itu pasti ada makna dan ada tujuan tertentu yang masih dirahasiakan. Para pendengar yang saya hormati, di sini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu yang ada pada diri kita. Misalnya pada surat Al-Ankabut ayat 49. Di situ mengatakan bahwa sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ini atau sebenarnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan pada surat Fussilat ayat yang ke-53 di situ juga menjelaskan bahwa Allah telah membuktikan kebesarannya di segala penjuru dan pada diri mereka agar jelas bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dari ayat ini tentunya tidak lari daripada kaitannya dengan ayat yang lain yang mengatakan bahwa dan kami mewahyukan kepadamu bahwa ilmu Allah itu meliputi segala manusia. Maka pembahasan saya sesuaikan dengan ayat-ayat itu. Untuk itu kalau memang dianggap pembahasan ini adalah salah, dengan tentunya saya memohon agar kita sama-sama mengkaji dengan referensi dan sumber ilmu yang jelas sehingga tidak saling menyalahkan dan tidak saling menuduh yang bukan-bukan. Yang perlu saya jelaskan di sini makna daripada alif lam mim, Thaha, Hamim, Yasin, dan lain-lain. Sesuai dengan pembahasan saya pada topik atau part yang ke-13. Di situ saya sedikit menjelaskan tentang 30 huruf hijaya yang ditetapkan sebagai amanat yang dibawa sejak Adam alaihissalam sampai saat ini. Di situ tertulis huruf hijaya mulai dari alif sampai ya. Yang mana alif adalah letaknya di antara dua kening kanan dan kening kiri. Di situ pertemuan dua rongga pernapasan kita, yaitu rongga hidung dan rongga mulut. Dan huruf-huruf lainnya seperti bata, kening kanan, kening kiri, kemudian sa yang ditempatkan sesuai dengan dada kita,
Kemudian jim adalah sifat jamal, keindahan tubuh manusia yang tidak bisa ditandingi dengan ciptaan makhluk yang lain. Dan begitu juga ha, bahu kiri, bahu kanan. Rajai, rusuk kiri, rusuk kanan, dan seterusnya. Sampai kepada ya adalah nyawa. Dengan tentunya dengan huruf-huruf hijaiyah itu, kita jawab secara hakikat. Saya juga mengakui bahwa secara syariat di alam dunia hanya Allah yang tahu. Tapi secara hakikat yang ada di dalam diri kita, kita wajib mencari tahu dan mengimaninya. Misalnya, yang menghidupkan manusia terdiri dari 3 huruf, ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf. Dan begitu juga yang menghidupkan Al-Quran bisa dibaca terdiri dari 3 huruf ditambah dengan 1 huruf menjadi 4 huruf. Huruf-huruf itu adalah alif, ya, dan waw. Alif pada sesungguhnya adalah letaknya di antara kening kanan dan kening kiri, pertemuan 2 buah rongga, hidung dan mulut. Kemudian ya, yang diletakkan sebagai kotra, itu dahulunya awal penulisan Al-Quran agar bisa dibaca kotranya, atau i itu bukan berasal dari alif, tapi berasal dari ya kecil. Dan ya itu adalah nyawa. Sedangkan waw adalah pusar yang ditempatkan sebagai dumma. Sehingga a, i, u, yaitu huruf, nyawa, dan waw pusar yang menghubungkan ari-ari atau plasenta. Kemudian sin adalah susu kiri dan susu kanan. Lalu kita ambil saja makna daripada sin, yaitu susu. Lalu sin itu dipotong menjadi tasjid. Dia berbalik seperti huruf 3 yang dibalik. Itu adalah awalnya berasal dari huruf sin atau susu. Berarti yang menjadikan manusia bisa hidup terdiri dari huruf-huruf itu, yaitu alif, ya, waw, tambah sin. Yang artinya sin adalah sumber hidup ketika kita masih bayi dan baru saja dilahirkan. Kita membutuhkan ASI, air susu ibu, itu lewat susu. Dan begitu juga pada pembacaan Al-Quran dirangkai, mulai dari alif sampai ya, itu tidak terlepas daripada a, i, u, dan tasjid. Sehingga a sebagai fathah, ya sebagai kasroh, dan waw sebagai dummah. Dan ain, sin dipotong menjadi tasjid. Dengan 4 huruf itu Al-Quran bisa hidup. Itu dapat dijelaskan dalam surat As-Surah ayat 52, nanti kita baca di dalam tafsiran Al-Quran Departemen Agama. Dan begitu juga huruf yang tertuang dalam Al-Quran, misalnya qaf, shad, itu tidak lari daripada huruf-huruf yang berasal dari diri manusia. Dan toha misalnya, to adalah mata, to mata kiri, do mata kanan, kita simpulkan mata.
Ha adalah ha dada atau hati. Berarti toho artinya mata hati. Kemudian yasin. Ya adalah nyawa, sin adalah susu, sumber hidup. Dan alif lam mim. Lam adalah sifat berjalan. Lalu perjalanan ruh dari punya Allah dititipkan di dalam antara kening kanan dan kening kiri. Dan mim adalah kepala. Maka di dalam kepala itu ada rongga hidung dan rongga mulut. Letaknya alif. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa selain ayat-ayat muhkamat yang jelas, ada juga ayat-ayat mutasabihat yang bersifat rahasia yang jika dikaji harus kembali kepada diri kita. Dan bagi kita yang ingin memperdalam ilmu tentang pengenalan diri, tentu kita harus mengikuti kajian-kajian mulai dari awal sampai seterusnya, karena ini bersambung terus-menerus. Makanya saya mengharapkan agar selalu mengikuti kajian ini dan masih lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan diri ini, dan kita sambung pada topik yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi